Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan memaparkan laporan tugas audit sistem informasi. Studi kasus audit keamanan sistem informasi di salah satu perseroan terbatas, yaitu pada PTX bidang percetakan umum di Sidoarjo. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Tiolo Vensinaga, ada Namira Ismitirana, ada Anissa Nur Hasanah, Cynthia Damayanti, dan Faza Nadira. Untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi R01, dosen pengampunya yaitu Bapak Novidia Natasia. PTX berdiri pada tanggal 10 Juli 1991 di Sidoarjo, Jawa Timur. PTX adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan umum, terutama mencetak dokumen niaga. Dalam menjalankan proses bisnisnya, perusahaan ini menggunakan software, hardware, jaringan, dan mesin yang digunakan untuk proses produksi. Tetapi perusahaan ini merasa kurang memperhatikan masalah security akan aset dan data yang dimiliki perusahaan. Padahal data dan informasi sekarang ini sudah menjadi aset yang sangat penting. Maka dari itu dibutuhkan audit sistem informasi yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana tingkat keamanan pada sistem informasi PTX tersebut. Pada laporan ini dilakukan analisa audit sistem informasi terhadap keamanan IT yang ada di perusahaan PTX. Langkah-langkah dalam melakukan analisa audit tersebut yaitu menggunakan standar COVID 4.1. Masalah yang ditemukan di perusahaan yaitu tidak ada surat tugas yang diberikan kepada karyawan IT di PTX, tidak ada laporan bulanan tentang keamanan IT yang dibuat oleh divisi IT PTX, tidak ada standar keamanan IT yang menjadi acuan di perusahaan, tidak menggunakan kunci kriptografi yang diterapkan di dalam melindungi data dan informasi. Tools atau alat audit yang dipakai ada laptop, Microsoft Office, kertas kerja. Langkah-langkah dalam melakukan analisa audit tersebut yaitu dengan menggunakan standar COVID 4.1. Tujuan audit sistem informasi yaitu ada menganalisis sejauh mana tingkat keamanan sistem informasi pada perusahaan PTX. Yang kedua, mencari tahu apakah terdapat jaminan bahwa proses yang dijalankan oleh PTX selama ini akan mencapai kontrol praktik atau tidak. Ruang lingkup audit sistem informasi. Untuk objek audit ada perusahaan percetakan dan ruangan karyawan. Yang diauditnya ada pimpinan perusahaan dan karyawan perusahaan. Periode audit yang dilakukan yaitu pada tahun 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Namira. Manfaat dan tujuan audit pada PTX. Tujuannya adalah untuk menganalisa sejauh mana tingkat keamanan sistem informasi perusahaan. Yang kedua, pengamanan aset. File data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Yang ketiga, menjaga integritas data. Jika integritas data tidak dipelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar. Bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Yang keempat, efektivitas dan efisien sistem. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal.
Manfaatnya yang pertama, mendeteksi risiko kehilangan data. Yang kedua, menjaga keamanan privasi data perusahaan. Yang ketiga, mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer. Yang keempat, agar bisa melihat laporan bulanan tentang keamanan. Kelima, IT pada perusahaan. Keenam, agar memiliki standar keamanan IT. Ketujuh, mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah atau lambat atau tidak lengkap. Menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personal yang lazimnya tinggi. Selanjutnya, metode audit sistem informasi. Dalam pelaksanaan audit sistem informasi diterapkan metodologi audit sistem yang sesuai dengan metodologi yang diajukan oleh IT Assurance Guide, yaitu using COBIT. Pada dasarnya, dalam metodologi audit dilakukan metodologi pengumpulan data yang meliputi observasi dan wawancara. Dilakukan dengan pihak terkait. Tahapan audit tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penentuan audit researcher. Tahap ini bertujuan mengumpulkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses audit, meliputi seluruh standar operating procedures pada divisi IT PTX. Kedua, laporan keamanan bulanan divisi IT PTX. Ketiga, laporan bulanan programmer. Selain mengumpulkan dokumen, tahap ini juga menghubungi orang-orang yang berhubungan dengan penggadaan dan perawatan aplikasi di lingkup perusahaan untuk meminta kesediaan mengisi kuesioner, melakukan interview, dan melakukan pertemuan penyamaan pendapat. Yang kedua, evaluasi kontrol. Tahap ini sangat penting dilakukan, karena bila kontrol yang sudah ada dapat secara efektif memenuhi standar COBIT tersebut, berarti kontrol dapat digunakan sebagai standar untuk pengukuran berikutnya, yaitu compliance test. Tetapi bila berdasarkan evaluasi kontrol, kontrol itu sendiri tidak memadai untuk menjadi standar pengujian, maka proses pengukuran berikutnya tidak menggunakan kontrol, tetapi evaluasi substansi proses signifikan. Untuk mengukur kontrol berdasarkan kriteria, maka diputuskan skala yang diperlukan untuk mengukur pemenuhan setiap kriteria kontrol, yaitu yang pertama tidak efektif, yang kedua efektif dengan perbaikan besar, yang ketiga efektif dengan perbaikan kecil, dan yang terakhir efektif seluruh kontrol telah memenuhi kriteria yang disebutkan. Yang ketiga, evaluasi kesesuaian proses terhadap kontrol atau compliance test. Untuk standar penilaian evaluasi proses untuk kontrol praktis, yang dipakai adalah kontrol praktis, yang sama dengan evaluasi kontrol, tetapi menggunakan standar penilaian yang berbeda. Perbedaan standar penilaian disesuaikan dengan tujuan evaluasi, yaitu mencari tahu apakah terdapat jaminan bahwa proses yang dijalankan oleh PTX selama ini akan mencapai kontrol praktis atau tidak. Standar penilaian evaluasi proses adalah yang pertama, asuransi. Proses dijadikan memenuhi kontrol praktis bila dilakukan dengan konsisten, seperti waktu pelaksanaan audit. Yang kedua, asuransi with modifikasi. Proses masih bisa dijamin dapat memenuhi kontrol praktis bila dilakukan perubahan pada proses tersebut. Yang terakhir, non-asuransi, yaitu proses tidak dijamin memenuhi kontrol praktis karena pada saat dilakukan audit, proses tidak mampu menunjukkan kinerja yang menuju pencapaian kontrol praktis tersebut. Proses yang mendapatkan penilaian ini perlu diberi penyesuaian seperti yang dijelaskan pada setiap bagian proses evaluasi. Selanjutnya ada evaluasi substansi terbatas atau limit substantiation test. Tahap ini dilakukan setelah tahap ketiga. Walaupun pada tahap ketiga biasanya sudah dapat diketahui apakah sebuah proses dijamin dapat mencapai target proses tersebut bila sesuai dengan kontrol tersebut. Tapi dapat terjadi bahwa kesimpulan tidak dapat diambil dengan absolut. Untuk mengatasi masalah ini, maka proses-proses yang tidak dapat dievaluasi secara absolut memerlukan uji substansi dengan memanfaatkan dokumen-dokumen proses, kuesioner, dan juga interview terhadap pelaku proses agar dapat mengambil keputusan. Jika tahap ini
tidak dilakukan untuk seluruh aspek audit, melainkan hanya untuk proses-proses yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Yang kelima, ada evaluasi substansi signifikan. Tahap ini dilakukan apabila tahap kedua menunjukkan bahwa kontrol itu sendiri tidak dapat secara efektif mencapai gambaran ideal dari kontrol objektif. Tahap ini dilakukan dengan metode yang sama seperti tahap keempat. Yang menjadi perbedaan adalah cakupan aspek yang diuji adalah semua aspek pengadaan dan perawatan aplikasi tanpa melihat apakah kontrol untuk aspek tersebut efektif atau tidak. Selanjutnya ada pengukuran maturity level. Pengukuran maturity level adalah tahapan yang bertujuan memberikan informasi level perbandingan antara kondisi aktual dalam perpustakaan dengan kondisi ideal yang dimiliki oleh industri. Kondisi ideal selalu dinyatakan pada level 5. Dengan membandingkan level ini, diharapkan memberi informasi aspek-aspek perbaikan yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan level tersebut. Selanjutnya ada penentuan kesimpulan dan juga rekomendasi. Dengan memperhatikan hasil dari tahap kedua dan juga hingga tahap ke-6, rekomendasi dibuat selain berdasarkan hasil evaluasi kontrol projektif, juga memanfaatkan pengalaman dan juga judgement profesional dari auditor. Selanjutnya yaitu ada tugas dan wewenang divisi IT. Yang pertama, melakukan inventaris aset-aset IT. Yang kedua, menerima komplain dan mendistribusikan ke engineer. Melakukan aktivitas korespondensi. Melakukan laporan analisa sasaran mutu. Membuat laporan analisa komplain per minggu. Membuat notulen dari setiap meeting. Membuat permintaan pembelian barang atau PPB, dan memberikan solusi pada komplain-komplain yang bersifat generik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faza Nadira. Tugas dan wewenang divisi IT. Melakukan pemeliharaan sistem informasi JDE yang sudah ada agar dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Mengembangkan sistem informasi JDE sesuai perkembangan proses bisnis yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Mengelola data transaksional dari ERP menjadi data analis yang bisa digunakan bagi eksekutif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Membuat program untuk numbering atau personalisasi dengan DLP, Stick, dan Nipson. Lalu membuat aplikasi berbasis smart card yang dilengkapi fitur fingerprint atau face recognition. Membuat aplikasi personalisasi percetakan CQ atau biliet giro. Lalu membuat aplikasi sistem informasi internal baik JDE maupun non-JDE seperti payroll. Lalu memberikan support kepada departemen lain yang berhubungan dengan solusi IT. Lalu memberikan support kepada departemen marketing untuk solusi IT yang dapat memberikan nilai tambahan terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan perusahaan. Melakukan research dan development tentang teknologi baru di IT yang bisa mendukung dan memberi nilai tambahan terhadap produk-produk perusahaan. Lalu memelihara komputer workstation dan hardware pendukung yang digunakan dalam operasional perusahaan. Melakukan monitoring terhadap penerapan IT policy yang sudah ditetapkan. Lalu mengusulkan infrastruktur IT yang efisien dan mengimplementasikan teknologi IT tepat guna untuk mendukung kebutuhan perusahaan dan departemen IT. Lalu memelihara dan memberikan support terhadap mesin-mesin produksi yang dikendalikan oleh sistem komputer. Lalu menjamin semua perangkat IT, terutama yang berhubungan dengan server dan network, agar berfungsi dengan optimal yang dilengkapi dengan instruksi kerja yang detail. Lalu membuat perencanaan yang berhubungan dengan BCP atau Business Plan Continue dan DRP atau Disaster Recovery Planning. Lalu melakukan administrasi terhadap jaringan komputer di perusahaan.
melakukan monitoring terhadap segala aktivitas di jaringan yang mencurigakan. Dan terakhir, melakukan monitoring terhadap penerapan IT polisi yang sudah ditetapkan. Pertanyaan-pertanyaan audit. Yang pertama, sejauh mana keamanan sistem informasi yang dimiliki perusahaan? Apa yang dilakukan perusahaan jika terjadi penyalahgunaan aset perusahaan? Bagaimana perusahaan melindungi data dan juga informasi perusahaan? Bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan user yang selalu berbeda setiap harinya? Apakah ada petunjuk pelaksanaan kerja dalam tiap pembangunan sistem? Apakah perusahaan melakukan pemeliharaan secara berkala pada sistem? Apakah rekod hasil rapat didokumentasikan dan dianalisa dengan baik? Apakah tanggung jawab dan wewenang tiap level ditetapkan dengan jelas dan sudah terdokumentasi dengan baik? Apakah petunjuk kerja terdokumentasi dengan baik, dikontrol distribusinya dan revisinya? Lalu apakah perusahaan memiliki sistem atau prosedur dan rencana tahunan untuk internal audit? Analisa hasil audit. Yang pertama, tidak ada kontrol yang tercatat atau yang dilakukan walau tidak tercatat yang memenuhi kriteria yang dimaksud. Lalu kontrol hanya memenuhi sebagian kecil kriteria prosedur yang telah dilakukan walaupun tidak tercatat dalam kebijakan atau peraturan belum dapat memenuhi kriteria lainnya tersebut. Lalu kontrol telah memenuhi sebagian besar kriteria, tetapi terdapat beberapa prosedur yang telah dilakukan walaupun tidak tercatat dalam kebijakan atau peraturan yang dapat memenuhi kriteria lainnya tersebut. Seluruh kontrol telah memenuhi kriteria yang disebutkan. Tidak ada surat tugas untuk divisi IT hanya diberikan secara aktual dan tidak dicatat. Memiliki dokumen tentang petunjukan Carter. Tidak memiliki struktur organisasi untuk IT security, hanya ada struktur organisasi untuk divisi IT, dan tidak ada laporan rutin. Selanjutnya akan dibaca oleh Anissa Nurhasana. Hasil analisa audit. Tanggal 9 belum ada peraturan termasuk standar prosedur untuk menentukan polisi dan standar IT security. Tanggal 10 memiliki dokumen untuk melaksanakan dan menegakkan polisi dan standar. Contohnya kebijakan USB block. Tanggal 11 belum ada peraturan dan dokumen untuk peran dan tanggung jawab karyawan untuk menjaga informasi perusahaan. 12 tidak ada persyaratan staffing, tidak ada jadwal security awareness dan pelatihan rutin, tidak memiliki peraturan termasuk standar prosedur untuk praktek penegakan pelanggaran standar keamanan perusahaan. Investasi untuk keamanan IT cukup baik seperti pengadaan perangkat jaringan, pengadaan server, pemasangan CCTV, dan fingerprint. Kesimpulan, secara menyeluruh IT security PTX belum dijamin untuk mencapai kontrol objektif. Yang pertama, hampir seluruh efektif dengan perbaikan besar dan ada yang tidak efektif untuk menjaga IT security yang selama ini dijalankan agar mencapai kondisi ideal dan kontrol objektif. Yang kedua, IT security sendiri masih banyak memerlukan perbaikan hingga benar-benar dijamin dapat mencapai kontrol objektif. Banyak proses masih mendapatkan status asuransi with modification dan 4 proses mendapat status non-asuransi. Divisi IT perlu menetapkan surat tugas dan memberikan laporan bulanan yang diberikan kepada Dewan Bisnis, dan yang paling penting adalah perlu dibuat sebuah set lengkap kebijakan dan standar keamanan yang sejalan dengan kerangka kebijakan keamanan informasi yang dimiliki PTX. Yang keempat, untuk manajemen user perlu mengkomunikasikan dengan semua stakeholder dan user secara tepat waktu dan teratur pada update informasi strategi keamanan, rencana, kebijakan, dan prosedur. Selain itu, perlu menetapkan dan menegakkan hak akses sesuai dengan sensitivitas informasi dan fungsional. Perlu pula dibuat SOP tentang user seperti prosedur untuk user baru, autentikasi dan otorisasi hak akses, dan lain-lain.
Untuk bagian keamanan software perlu dibuat prosedur untuk menegakkan kebijakan pencegahan software berbahaya dalam organisasi. Perlu juga prosedur untuk memaksakan antivirus agar paling update dan tersentralisasi. Untuk data dan informasi diharapkan segera menerapkan fungsi kriptografi untuk melindungi data dan informasi milik perusahaan. Perlu membuat prosedur untuk menentukan langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan security identitas. Yang ketujuh, buat persyaratan keamanan informasi yang dikumpulkan dari TI, rencana teknis, klasifikasi data, standar teknologi, kebijakan keamanan dan kontrol, risiko manajemen, dan persyaratan eksternal untuk integrasi ke dalam rencana keamanan TI. Rencanakan arsitektur keamanan jaringan untuk menunjukkan pengolahan dan persyaratan keamanan. Buat prosedur yang menetapkan, menjaga, mengkomunikasikan, dan menegakkan kebijakan keamanan jaringan yang ditinjau dan diperbarui secara teratur setidaknya setahun sekali. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah presentasi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.